Minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, gak kerasa udah sampai ke chapter 410, yang mana buat kalian yang belum tahu ya, chapter ini bakalan jadi tanda-tanda kalau Stranger X Hunter bakalan kembali ke mode hiatusnya. Ya, di titik ini harusnya udah gak bakal banyak yang protes juga sama si kalau Hunter X Hunter tiba-tiba aja hiatus. Tapi buat hiatus yang kali ini harusnya sih gak bakal selama yang sebelum-sebelumnya, Re. Soalnya sebenarnya chapter 411 sendiri tuh ya udah beres, cuman emang tugas si Sensei pengen beres nulis dulu sampai ke chapter 430-an. Ya, kalau dilihat dari update dia di Twitter sih, tugas si Sensei udah beresin sampai chapter 420-an lebih. Jadi tinggal bentar lagi bukan sampai chapter 430 beres digarap ya juga udahlah ya. Sekarang kita balik lagi fokus ke chapter 410. Di mana momen sebenarnya masih ngelanjutin apa yang terjadi di chapter sebelumnya. Tapi kalian yang lupa mulai dari 3 chapter terakhir, chapter 407, 408, dan 409 ya, fokus ceritanya ada di permainan kartu Morena. Di chapter 409 kita dikejutkan sama Boxen yang memilih kartu Yes, sehingga banyak yang bertanya-tanya. Bahkan kemarin kan Mr. K bilang sendiri kan, kenapa dia melakukan itu padahal jelas-jelas Boxen nggak mau bergabung dengan Morena. Well, ternyata pada chapter ini ngejawab semua kebingungan ini. Karena alasan dibalik keputusan itu akhirnya terungkap. Ya, jadi simpelnya ternyata Boxen tuh nggak punya pilihan lain selain memilih kartu Yes and No. Opsi untuk memilih kartu X hilang begitu saja. Alasannya, Boxen ketahuan cheating, curang lah ya. Morena punya kemampuan yang bikin semua pilihan jadi terbatas kalau seorang curang. Kalau mereka curang, hanya kartu Yes atau No yang tersisa. Gimana caranya Boxen ketahuan curang? Dia sebenarnya memberi tanda kecil di kartu saat dia pura-pura memeriksa ulang kartu miliknya. Bahkan setelah itu ya, Boxen mencoba menutupi jejaknya dengan meremas kartu itu. Sayangnya, tindakan itu gak lolos dari kemampuan Morena. Itu sebabnya Boxen kena penalti. Dan meskipun dia bilang memilih kartu Yes, sebenarnya dalam hati Boxen menolak. Sisi manipulasi dari kemampuan Morena lah yang membuat Boxen tetap harus mengatakan Yes. Morena kelihatan kecewa dengan tindakan Boxen. Tapi sejujurnya dia juga sudah menduganya. Kalau Boxen memilih kartu No, konsekuensinya bakal lebih buruk lagi. Karena kemungkinan besar bayarannya bakal langsung mati. Makanya dari dua pilihan yang tersisa, ya mau gak mau Boxen harus memilih ya. Terus dengan permainan berakhir dan Boxen memilih Yes, salah satu syarat untuk kemampuan Nen Morena kembali aktif, Boxen sendiri udah pernah dicium sama Morena sebelumnya ya, yang berarti satu syarat tambahan lainnya udah beres. Sekarang, satu-satunya syarat yang tersisa adalah dia harus menyaksikan anggota Heli melakukan pembunuhan. Kalau itu terjadi ya, Boxen bakalan naik level dari level 0 ke level 1. Baru deh, udah mencapai level 1, dia bisa mulai membunuh dan menaikkan level untuk akhirnya mendapatkan kemampuan Nennya sendiri. Morena juga ngasih informasi baru soal kemampuan Nen Contagion miliknya. Dia menjelaskan bahwa membunuh warga sipil menaikkan 1 level, membunuh pengguna Nen menaikkan 10 level, dan membunuh seorang pangeran menaikkan 50 level. Tapi yang lebih menarik lagi ya, Morena membandingkan kemampuannya dengan aplikasi game, yang berarti dalam game ini ya, Morena bisa memantau semua data, level anggota, jumlah poin, lokasi, dan status mereka. Gak ada cara keluar dari game ini kecuali seorang mencapai level 100 dan memulai game mereka sendiri. Atau ya admin gamenya yaitu Morena mati. Atau ponsel dihancurkan, meskipun yang dimaksud ponsel ini belum dijelaskan lebih jauh. Gak tahu dah apa itu. Morena juga bilang anggota Heli sebenarnya bebas melakukan apa saja selama mereka dianggap berguna. Bahkan, membunuh sama anggota Heli gak masalah, selama Morena menganggap itu masih bisa diterima. Kalau Morena merasa Boxen gak berguna lagi, barulah dia bisa aja memutuskan untuk membunuh Boxen dan membuka tempat untuk kandidat yang lebih baik. Ini artinya, kalau Morena menemukan seorang yang lebih spesialis, Boxen bakal dieliminasi, karena jelas dia udah gak dianggap istimewa lagi. Well, beres ngejelasin semua hal ini ya, akhirnya Boxen mutusin buat kembali ke pasukan pribadi Sharad Needs. Tapi sebelum itu ya, dia mau menemui anggota Heli dulu buat belajar lebih banyak soal kelompok ini. Boxen sadar kalau dia harus segera menaikkan level dan mendapatkan kemampuan Nen. Kalau enggak ya, dia bakal mati di tangan Morena dan anggota Heli lainnya. Dan salah satu caranya, ia membunuh pengguna Nen setelah dia naik ke level 1. Karena dengan itu lonjakan level dari Boxen akan sangat amat besar. Di sisi lain, sebenarnya dengan posisinya sekarang ini, Boxen tuh punya banyak akses buat ngebunuh orang. Terlebih kita gak boleh lupa ya, kalau dia tuh ada di bawah pangeran keempat Kagil. Satu hal yang mungkin akan sedikit mencurigakan ya, dan mungkin menjadi bahaya bagi Boxen sendiri nantinya, ialah kalau lompatan aura dan kekuatan Nen yang tiba-tiba dia miliki malah ketahuan oleh sang pangeran sendiri. Di momen itulah dia akan berada dalam kondisi yang berbahaya karena dicurigai. Oke, selain drama antara Morena dan Boxen, chapter ini juga memperlihatkan sisi gelap Morena yang sebenarnya. Kalau di 3 chapter sebelumnya dia tampil dengan sifat imut-imut cute lah ya. Di sini, Morena menunjukkan sifat aslinya yang kejam dan penuh manipulasi.
Anyway, di balik semua kejadian ini, ada satu masalah besar yang lagi terjadi di belakang layar. Ya, martial law atau hukum militer baru-baru ini diumumkan di Hunter x Hunter dan ini jelas membawa masalah besar buat semua pihak. Chapter 410 menunjukkan militer kaki yang mulai bergerak di bawah martial law. Mereka melakukan penggeledahan terhadap warga sipil dan kamar-kamar. Salah satu kamar yang mereka temukan adalah kamar 3101, yang kemungkinan besar ya adalah kamar yang pernah dieksplorasi Nobunaga dan Hinrik dulu. Kamar itu adalah kamar yang menjadi jalan menuju markas Shelly. Makanya, para tentara di sana pun melaporkan penemuan mereka ke Benjamin, orang yang berada di balik keputusan martial law ini. Kalau dilihat sekilas, sebagian besar Pangeran Kakin seolah sudah dibunuh oleh Benjamin. Tapi kemungkinan besar itu semua belum, karena mereka cuma ditangkap dan dijadikan sandera. Meskipun nggak menutup kemungkinan ya, ada beberapa korban jiwa. Prince Benjamin di sini memerintahkan anak buahnya untuk fokus mencari Zhang Lei yang kabur ke Tier 2 buat berkumpul dengan keluarga mafianya. Begitu pula Pangeran Lazarus yang hilang tanpa jejak. Mungkinkah Pangeran Lazarus sudah mati? Well, gak ada yang tahu, Tapi yang jelas ya, Benjamin mendeklarasikan martial law karena dia ingin menyelesaikan succession war secepat mungkin. Cuman masalahnya, waktu dia sendiri tinggal sedikit. Benjamin cuma punya waktu sekitar 9,5 jam lagi sebelum dia mati. Ada indikasi ya kalau Benjamin terkena sesuatu yang kemungkinan besar, senjata yang sama yang digunakan terhadap Hulkenburg. Siapa pelakunya? Masih misteri memang, Tapi ada dugaan bahwa Hulkenburg yang berada dalam tubuh Mike adalah penyebabnya. Nah, kalau kalian bingung sama apa tujuan Benjamin, ya apalagi selain menjadi penerus tahta kerajaan Kagil. Setelah itu ya, sebelum ajal menjemput, dia ingin menjadikan anaknya sebagai penerus berikutnya. Jadi, walau sepertinya Benjamin sadar kalau dia akan mati cepat atau lambat, cuman tujuan dia tetaplah sama, yaitu mendapatkan tahta Kakin terlebih dahulu. Menariknya, sebenarnya sempat ada beberapa pendapat yang cukup populer sebelumnya, apalagi setelah terlihat ada box bayi di kamar Ratu Unma. Dan setelah mendengar Benjamin yang akan memberikan takhta untuk anaknya, bisa saja ya, kita pastikan ya kalau Prince Benjamin emang udah punya anak. And last, pertemuan Benjamin dengan Mizai Storm ya, Boto Bayi dan Kaisar pun terlihat, dan tujuannya adalah untuk meminta mereka jadi saksi atas tindakannya. Prince Benjamin mengungkapkan ya, kalau martial law ini ya, dideklarasikan sebagai respon terhadap terorisme yang menggunakan senjata biologis. Dia menuduh Hulkenburg dan Seretnit sebagai pelaku utama. Untuk mengamankan 3 cabang pemerintahan, Benjamin berencana menggunakan para pangeran sebagai sandera. Dengan semua intrik politik ya, pembunuhan dan permainan kekuasaan ini, chapter terbaru ini ya, alias terakhir ya, membawa suasana tegang yang bikin kita semua gak sabar nunggu kelanjutannya. Apalagi kan alurnya maju mundur kayak begini bikin seru juga, Tapi emang apa ya, kita harus menunggu gara-gara chapter semisterius ini ya. Kita gak tahu kapan chapter terbaru bakal rilis, tapi yang jelas kita tunggu aja karena Togashi Sensei lagi garap kok, oke? So, itu dia yang bisa Mister bawakan terkait Hunter x Hunter The Last Chapter ini, Gimana menurut kalian? Makin seru aja dan makin gila kan? Jadi, see you next time. Adi Segarim Melos, saya everyone, salam Animedia.